Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, di hari Kamis ini kita bisa berkumpul kembali melaksanakan kegiatan kultum dari kakak kelas kalian kelas 9 yang hari ini dapat tugas untuk menyampaikan materi kultumnya. Ada 2 orang. Yang pertama dari Naila Tuntia 9A dengan tema pengertian dan hikmah berperilaku jujur. Kemudian yang kedua nanti akan disampaikan oleh teman kalian Nisa Amelia dengan tema pengertian dan hikmah berperilaku adil. Jadi jujur yang pertama dan yang kedua adalah adil. Untuk mempersingkat waktu, ya, kepada yang pertama Naila Cynthia dari kelas 9A, kita persilahkan untuk menyampaikan materi kultumnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Pustika Muhammadiyah, yang saya hormati Ustadz dan Ustazah Dewan Guru, serta teman-teman yang saya banggakan. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul yang insya Allah di tempat penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang yang diterangi oleh cahaya Islam, iman, dan ihsan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan kultum yang bertema pengertian dan hikmah berperilaku jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-Nya untuk selalu jujur kepada diri sendiri maupun sebagai firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur, benar. Perintah untuk berperilaku jujur tidak hanya ada di dalam Al-Quran, namun juga ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya umat untuk selalu mengatakan kebenaran walaupun hal itu bertentangan dengan kepentingan dirinya sendiri. Kejujuran adalah aspek moral yang memiliki nilai positif dan baik. Kejujuran punya kata lain seperti berterus terang. Lawan dari kejujuran adalah kebohongan, kecurangan, dan lain-lain. Kata jujur menyiratkan sebuah perkataan kebenaran dalam semua situasi dan semua keadaan. Kejujuran juga bisa berarti melakukan sebuah pekerjaan dengan tulus dan sebaik mungkin. Perintah untuk melakukan jujur juga ditulis dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya bahwa berperilaku jujur akan mengantarkan kita pada kebaikan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Innas-sirqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah.
dari Abdullah bin Mas'ud dan dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga. Dan orang yang membiasakan dirinya berkata benar maupun jujur, Ada yang bisa buka Bluetooth? tercatat di sisi Allah yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan, kemaksiatan. Dan keburukan itu membawa ke neraka. Dan dirinya berdusta sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai pendusta. Dan juga ada beberapa hikmah jujur, antara lain, satu, kejujuran akan membawa pada hal-hal yang baik. Orang yang berperilaku jujur tentunya akan dituntun kepada hal-hal yang baik. Misalnya seperti lebih bahagia dan tidurnya juga pasti lebih tenang. Karena tidak ada beban di dalam hatinya. Kedua, orang yang jujur akan memperoleh surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang selalu berperilaku jujur akan memperoleh manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Allah bahkan menjanjikan surga untuknya. Yang ketiga, memiliki banyak teman. Selain mendapat kebaikan di akhirat, orang yang berperilaku jujur cenderung memiliki banyak teman maupun kerabat. Orang yang jujur tentunya akan lebih banyak disukai oleh orang-orang yang jujur juga. Oh iya. Hidup lebih damai dan bahagia. Selain mendapat lebih banyak teman, orang yang berperilaku jujur akan mendapatkan hidup yang lebih bahagia dan hadir ketika kamu mengatakan hal-hal yang jujur dan juga benar. Yang kelima adalah lebih percaya diri. Orang yang jujur pada dirinya sendiri maupun orang lain cenderung memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Karena hal ini, jika ingin mendapatkan sesuatu, ia percaya dengan menjadi orang yang jujur tidak akan membawakan hasil yang mengecewakan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Karena manusia tempat salah dan lupa. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Naila Cynthia yang telah menyampaikan materi kultumnya tentang masalah jujur dan sudah menyebutkan beberapa ayat dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pemateri kultum yang kedua adalah Nisa Amelia dengan tema pengertian dan hikmah berperilaku adil ya. Pada Nisa Amelia dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan saya muliakan Ustadz Arif Baitika Rahman MPD selaku Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, Ustadz dan Ustazah serta teman-teman yang saya banggakan. Segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual yang insya Allah barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini. Minaz zulumati ilan nur. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan kultum yang berjudul Pengertian dan Hikmah Berperilaku Adil. Adil menurut bahasa artinya tidak berat sebelah dan tidak memihak. Adil menurut istilah adalah menetapkan hak dan kewajiban pada proporsinya dan seimbang, ditempatkan secara tepat dan objektif. Pengertian adil menurut syariat Islam adalah melaksanakan suatu perintah Allah atau amanah Allah dengan menempatkan sesuatu pada kedudukan yang sebenarnya, tanpa melebihi atau mengurangi. Dengan demikian, perbuatan adil adalah suatu tindakan yang berdasar kepada kebenaran, bukan mengikuti kehendak hawa nafsu pribadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ya'dilu wa aqrabu lit-taqwa. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah apa yang kamu kerjakan. Sebagai umat Islam yang beriman, kita dituntut untuk selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Bila kita menjadi saksi, maka kita harus menjadi saksi yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Kita tidak boleh berbohong atau memihak pada salah satu pihak, karena itu termasuk perbuatan yang tidak adil. Kemudian yang selanjutnya adalah nasihat bagi para pemimpin dan kita semua, di mana sebagai seorang pemimpin kita harus menjadi seorang yang adil. Dan tidak terkecuali kepada rakyat atau musuh yang tidak memihak kepadanya. Contoh yang paling baik untuk berperilaku adil adalah pada diri Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW selalu menegakkan keadilan kepada seluruh umatnya. Dalam hadisnya beliau bersabda, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqta'tu yadaha," yang artinya, jika sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka pasti aku langsung yang memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini kita dapat ambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad tidak membeda-bedakan. Walaupun anaknya sendiri, apabila Fatimah tertangkap mencuri, Nabi Muhammad akan tetap memberikan sanksi yang tegas, yaitu akan memotong tangannya. Berperilaku adil pasti ada hikmahnya. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dalam berperilaku adil adalah menjadikan kita pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena adil lebih dekat dengan takwa. Menjadikan kita pemimpin dan teladan sekaligus pengayom bagi orang lain, disegani dan dipercaya oleh masyarakat sekitar, menumbuhkan rasa kepuasan, aman dan nyaman bagi orang lain, menciptakan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, mempererat tali persaudaraan dan persatuan, doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan perlindungan, pertolongan, naungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat nanti, jika kita menjadi pemimpin yang adil. Nabi bersabda yang artinya 3 orang yang tidak ditolak doanya, yaitu orang yang sedang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang teraniaya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat doa mereka ke atas awan, dibukakan untuk mereka segala pintu langit. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demi kebesaranku, sesungguhnya aku akan menolong engkau, walau pertolonganku aku berikan pada masa kelak." Hadis riwayat Ahmad. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kedua pemateri kultum hari ini telah menyampaikan materi kultumnya dengan baik dan bagus. Isi materinya juga bagus ya, cara penyampaiannya juga sudah lumayan. Ya. Yang pertama dari Naila Cynthia tadi tentang jujur, sudah menyebutkan ayat Al-Qur'annya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur, yang benar keimanannya dan membuktikannya. Kemudian juga disebutkan juga sebuah hadis ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga. Dan orang yang terbiasa jujur, dia akan tercatat sebagai orang yang jujur di sisi Allah. Begitu juga sebaliknya. Alhamdulillah, ayat Al-Quran disebutkan, hadisnya juga disebutkan. Begitu juga yang kedua tentang masalah adil, juga disebutkan tadi ayatnya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Kemudian juga sampai-sampai dicontohkan dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, karena
contoh yang paling baik dalam menerapkan kejujuran dan keadilan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemimpin yang menerapkan hukum adil, tidak pandang bulu sampai kepada anak sendiri. Seandainya Fatimah anaknya Muhammad, anak beliau sendiri, seandainya mencuri, pasti Rasulullah langsung yang memotong tangannya. Jadi ada orang yang berupaya untuk mencegah berlakunya hukum. Ketika itu ada pencurian terjadi, lalu mereka berupaya untuk melobi Rasulullah supaya tidak dipotong tangannya. Jadi kata Rasulullah tidak bisa, siapapun sampai anak beliau sendiri, Fatimah seandainya mencuri, tetap akan diterapkan hukumnya, beliau langsung yang akan memotong tangannya. Ya, sampai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya. Nah, begitulah penerapan jujur dan adil, ya. Syariat Islam menjelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Alhamdulillah, kedua pemateri telah menyampaikan materinya dengan bagus, menyampaikan isi materinya penuh dengan ayat Al-Quran dan juga hadis. Bahkan ada satu hadis lagi tadi, ya. 3 orang yang doanya tidak ditolak, ya. Pemimpin yang adil. Ini ada berkaitan dengan materi, ya. Kemudian orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan yang ketiga orang yang terzolimi. Nah, doanya ini makbul, bahkan sampai dibukakan pintu langit untuk orang-orang yang 3 ini, pemimpin yang adil, orang yang berpuasa sampai dia berbuka, dan orang yang terzolimi. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, ya. Nah, ini tidak Ustadz minta tadi disebutkan hadisnya karena hadisnya agak panjang, ya. Minimal di dalam satu materi minimal 1 ayat Al-Quran dan 1 hadis. Kemudian saya beritahu juga bagaimana cara mencari hadis, ya. Di Google itu ada namanya website cari hadis, ya, cari hadis. Jadi kalian tinggal tulis kata kuncinya di situ. Misalnya Fatimah binti Muhammad, tulis Fatimah binti Muhammad, nanti akan muncul hadis-hadisnya. Baik mulai dari hadis Imam Bukhari, ya, Imam Ahmad, yang Muslim, dan kitab-kitab hadis yang lainnya. Semuanya ada tulisannya, teks Arabnya ada, terjemahannya juga ada. Nah, begitu, ya, supaya kadang ada yang kebingungan mencari hadis di mana bunyi teksnya, kadang-kadang menemukan terjemahannya aja. Nah, jadi Ustadz ingatkan kepada setiap yang akan menyampaikan materi, ayat Al-Qur'annya harus dibacakan, ya, dibacakan dengan benar dan fasih. Kemudian juga hadisnya juga disebutkan, ya, dibacakan, ya. Dan kalau bisa tahu juga siapa periwayatnya, rawahu siapa, ya. Jadi lebih meyakinkan kita. Alhamdulillah, kultum hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Ustadz ingatkan kepada petugas, ya, minggu berikutnya agar bisa mempersiapkan dari sekarang, kemudian mengirimkan teksnya kepada Ustadz, begitu juga rekaman suaranya, ya, supaya ketahuan berapa menit dia menyampaikan materinya. Alhamdulillah hari ini sekitar 5 menit ke atas, ya, alhamdulillah bagus. Sekarang sudah jam 12.30, artinya sebentar lagi kita akan masuk sholat zuhur. Maka silahkan kalian siap-siap, ya, ngambil air wudhu dan upayakan sholat zuhur berjamaah. Ya, alhamdulillah hari ini insya Allah, ya, kita bisa berjamaah bersama, ya, yang di rumah agar berjamaah bersama keluarganya masing-masing. Kita tutup, ya, pertemuan latihan kultum pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih.